Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia bisnis modern rekan-rekan, yaitu mengenai sistem informasi dan teknologi. Nah, dalam era digital ini, pemahaman tentang bagaimana sistem informasi berfungsi dan berkontribusi terhadap proses bisnis adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan rekan-rekan. Kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari pengertian, jenis-jenis sistem informasi, pentingnya dalam perusahaan, hingga pengelolaan database gitu ya. Nah, mari kita mulai perjalanan pada materi kita kali ini. Nah, pertama, mari kita membahas mengenai pengertian sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi adalah kombinasi rekan-rekan daripada perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang berguna bagi organisasi. Ada 5 komponen utama dalam sistem informasi rekan-rekan. Yang pertama, perangkat keras. Nah, ini adalah komponen fisik seperti komputer, keyboard, dan juga server gitu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, biaya perangkat kerasnya semakin menurun rekan-rekan, sementara kecepatan dan kapasitasnya meningkat. Kenapa? Karena ada perkembangan teknologi. Para researcher, para developer sudah menemukan formulasi yang pas untuk membuat dengan harga yang rendah, tetapi dengan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi. Rekan-rekan boleh searching tuh di Google bagaimana bentuk CPU tahun 80-an gitu ya. Itu sangat besar sekali gitu ya. Nah, kemudian ada perangkat lunak rekan-rekan. Nah, perangkat lunak ini terdiri dari sistem yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk tugas tertentu. Misalnya nih, Microsoft Windows. Ini adalah salah satu perangkat lunak sistem rekan-rekan. Atau macOS gitu ya. Itu juga perangkat lunak sistem. Windows ini mostly di penggunaan laptop-laptop seperti Asus gitu ya, Samsung seperti itu ya, Acer. Sedangkan macOS itu khusus untuk dikelola oleh Apple gitu ya. Nah, sedangkan ada juga seperti contohnya Microsoft Excel. Ini bukan perangkat lunak sistem, tapi ini merupakan perangkat lunak aplikasi. Jadi harus tahu ya bedanya gitu ya, perbedaan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, ada data rekan-rekan. Nah, data ini adalah kumpulan fakta yang ketika diorganisir, dianalisis, dapat memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Ya, contohnya nih, ada data penjualan, tentu dapat membantu perusahaan memahami tren pasar. Misalnya ada produk A dijual pada tahun rentang tertentu, sehingga kita baca, oh ini trennya naik atau turun. Nah, ini tentu menjadi refleksi dan landasan pembuatan strategi kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dalam tahapan selanjutnya, seperti itu dalam pengambilan langkah yang strategis. Nah, yang keempat adalah telekomunikasi rekan-rekan. Nah, teknologi ini memungkinkan komunikasi antara sistem komputer dan perangkat lain untuk menyebarkan informasi. Nah, media transmisi ini dapat berupa kabel atau nirkabel gitu ya. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar nih tentang penyimpanan cloud, awan gitu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan teknologi informasi yang memungkinkan akses data dari mana saja, kapan saja, asalkan terhubung ke internet ya. Jadi, misalnya saya memiliki beberapa perangkat nih, saya saat ini menggunakan Apple gitu ya. Saya ada iPad dan ada MacBook seperti itu. Ketika saya save data yang sedang saya kerjakan di MacBook, itu juga bisa dibuka melalui iPad saya seperti itu. Juga di iPhone seperti itu ya. Nanti akan terkoneksi datanya, asalkan terhubung ke internet dan terupdate. Nah, cloud ini juga ada yang berbayar rekan-rekan. Jika data yang rekan-rekan butuhkan itu lebih dari 5 GB untuk di Apple gitu ya, untuk penyimpanan yang free-nya, tentu rekan-rekan harus membeli lagi gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis sistem informasi rekan-rekan. Sekarang, mari kita lihat ya, ada beberapa jenis sistem informasi. Nah, kategorinya yang dapat kita eksplorasi, dan ini juga memiliki masing-masing tugas dan fungsi yang berbeda-beda rekan-rekan. Yang pertama yaitu sistem pendukung operasi. Nah, contoh yang paling umum adalah sistem pemrosesan transaksi yang digunakan perbankan. Nah, sistem ini mendukung operasi sehari-hari dan memungkinkan penyedia layanan untuk menilai proses bisnis secara efisien. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau MIS gitu ya, manajemen informasi sistem. Nah, ini adalah alat yang membantu organisasi dalam menjalankan fungsi inti mereka. MIS ini mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam mengambil keputusan atau menerapkan langkah-langkah yang strategis. Nah, kemudian ada sistem pendukung keputusan.
Nah, sistem ini membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan informasi-informasi yang tersedia. Mereka melakukan analisis yang cepat berubah ya menggunakan data-data sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat berdasarkan data seperti itu. Nah, yang keempat ada sistem informasi eksklusif gitu ya atau EIS, Exclusive Information System. Nah, ini adalah sistem yang mendukung manajemen tingkat atas, membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan data-data yang terkumpul. Nah, menariknya nih, banyak perusahaan besar seperti Google gitu ya, apalagi tuh yang besar Amazon. Nah, menggunakan sistem informasi yang kompleks untuk mengelola operasi mereka secara efisien dan efektif gitu ya, sehingga dengan benar-benar mengkombinasikan, menganalisis berbagai macam data. Yang saat ini ada yang namanya data scientist gitu kan, mereka mencoba menganalisis itu untuk menemukan hasil terbaik. Ini loh rumusan yang harus kita lakukan. Nah, sehingga dapat mengelola operasi bisnis secara efisien dan efektif seperti itu. Nah, kemudian pentingnya sistem informasi dalam perusahaan. Apa sih gitu ya? Nah, mari kita bicarakan pentingnya sistem informasi dalam perusahaan. Nah, sistem informasi ini dapat membantu perusahaan dalam berbagai cara rekan-rekan. Misalnya nih ya, menyimpan dan menganalisis informasi. Nah, sistem informasi menyimpan data dalam bentuk database rekan-rekan, memungkinkan analisis yang dapat digunakan untuk pengembangan produk baru misalnya, dan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik seperti ya berdasarkan sistem informasi tersebut. Nah, kedua adalah menyederhanakan proses bisnis rekan-rekan. Dengan integrasi ya penyatuan sistem informasi membuat pengelolaan proses bisnis menjadi lebih efisien. Nah, misalnya nih sistem pemesanan online memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan mudah, sementara pengelola dapat memantau inventaris secara real time gitu ya. Pengelola bisa melihat tuh, oh ini kurang, ini makanannya tidak tersedia gitu ya. Sehingga para pelanggan di rumah bisa mengecek, wah ini tidak ada nih menunya habis seperti itu. Hebat kan? Nah, kemudian ada memfasilitasi pengambilan keputusan rekan-rekan. Tentu, sistem informasi menyediakan data yang relevan dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan sistem yang tepat, setiap pemangku kepentingan atau stakeholders dapat bekerja dari sumber data yang sama rekan-rekan. Jadi, memiliki visi yang sama, sumber data yang sama, sehingga acuan ini akan dijadikan standar untuk pengambilan keputusan terbaik, gitu ya. Nah, yang keempat, akses kendali datanya lengkap. Perusahaan memiliki kendali penuh atas akses data yang mereka miliki. Nah, namun penting ya untuk menjaga keamanan data agar tidak jatuh ke tangan yang salah gitu ya. Semakin hebat pengamanan data, semakin hebat pula hacker mencari cara untuk bagaimana sih data ini bisa dibobol gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai elemen jaringan komunikasi dan data. Elemen ini adalah bagian-bagian apa yang mendukung, apa yang menciptakan ya daripada jaringan komunikasi data itu. Nah, proses komunikasi data ini melibatkan beberapa elemen kunci rekan-rekan. Yang pertama, pasti ya elemennya itu pesan ya gitu ya. Data atau informasi apa yang ingin dikirim dari pengirim ke penerima gitu. Nah, ini bisa berupa teks, gambar, video ya. Teks itu bisa berupa angka seperti itu ya. Data-data historical gitu ya, Excel atau Word gitu, atau PPT atau Canva gitu ya, atau video gitu ya. Itu yang dinamakan dengan pesan. Nah, kemudian yang elemennya adalah pengirim. Ini adalah perangkat yang menghasilkan dan mengirim pesan. Nah, dalam banyak kasus, komputer ini bisa dijadikan sebagai pengirim rekan-rekan. Komputer juga bisa dijadikan sebagai pengirim, atau manusia juga bisa dijadikan sebagai pengirim kalau masih menggunakan sistem manual, seperti mengirim surat langsung menyampaikan seperti ya. Nah, penerima itu berupa perangkat yang menerima pesan rekan-rekan. Nah, perangkat ini juga bisa komputer atau perangkat lain yang terhubung dalam sistem ya. Kalau kita berbicara mengenai teknologi digital, tentu penerima dan pengirim ini adalah dalam bentuk hardware ya atau software yang digunakan untuk melakukan transmisi daripada sistem tersebut atau pesan tersebut untuk terkirim dan diterima seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah media transmisinya, baru saya sebutkan tadi. Nah, ini merupakan saluran fisik yang digunakan untuk mentransfer pesan dari pengirim ke penerima. Nah, ini bisa berupa kabel atau nirkabel seperti itu. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu mengenai protokol rekan-rekan. Ini adalah serangkaian instruksi yang menentukan bagaimana data itu akan ditransmisikan, gitu ya. Nah, protokol ini penting rekan-rekan untuk memastikan bahwa informasi itu sampai dengan benar dan aman. Oke? Dengan pemahaman yang baik, tentu elemen-elemen ini akan dapat lebih memahami bagaimana sistem informasi dan komunikasi dapat bekerja secara keseluruhan. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas mengenai database. Wah, rekan-rekan pasti sudah sering nih, database-nya sudah sering mendengar kata-kata database gitu ya. Nah, database adalah kumpulan data rekan-rekan, kumpulan data yang terintegrasi dan terorganisir
untuk memudahkan pengambilan kembali seperti itu. Database gitu ya. Data inti tempat data. Kalau kita berbicara mungkin gudang ya, gudang berkas, gudang uang. Jika teman-teman ada gudang uang di rumah seperti itu ya, itu database rekan-rekan. Itu ya, tempat pengumpulan data intinya. Sehingga ketika kita ingin mencari sesuatu, ada di dalam situ rekan-rekan. Nah, dalam dunia bisnis, database ini sangat penting untuk menyimpan informasi seperti catatan kekayaan dan inventaris produk. Nah, ada hierarki nih, tingkatannya dalam database yang terdiri dari yang paling kecil dulu. Ada namanya field. Field itu unit terkecil dari database. Kemudian ada record. Nah, ini kumpulan data yang berhubungan dengan objek tertentu rekan-rekan. Dan barulah ada file gitu ya. Nah, kumpulan record yang terkait file ini rekan-rekan. Nah, ada beberapa aplikasi database yang populer, termasuk pasti ya, teman-teman mungkin pernah dengar tuh, atau MySQL gitu ya. Nah, kemudian ada Microsoft SQL Server gitu, dan Oracle yang sangat terkenal ya bahasa-bahasa itu ya. Nah, ini sangat penting sekali rekan-rekan untuk memahami istilah-istilah tersebut mengenai tentang database. Oke? Sebagai ringkasan, sistem informasi dan teknologi adalah fondasi dari operasi bisnis modern rekan-rekan. Nah, memahami sistem informasi, jenisnya, pentingnya, dan pengelolaannya akan memberikan kita wawasan yang lebih baik tentang bagaimana organisasi itu berfungsi dan beradaptasi dalam dunia yang semakin digital dan semakin cepat ini rekan-rekan. Dan sebagai tambahan, di era digital ini kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan informasi atau TI dengan efektif sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Nah, ini juga menjadi tantangan nih bagi kita, terutama Gen Z nih, untuk terus dapat berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena teknologi sejatinya akan mempermudah kehidupan kita dan sebagai alat untuk mempercepat tujuan-tujuan kita. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung dalam sesi ini. Saya harap teman-teman semua mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru tentang sistem informasi dan teknologi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.